Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang rule based system. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama adalah Widiana Pramesti. Saya Irmana Bizuria. Saya Dibirobi Amutamima. Di sini saya akan memperjelaskan tentang latar belakang. Rule based system atau sistem berbasis aturan adalah sistem yang menggunakan aturan-aturan logika untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Sistem ini terdiri dari basis pengetahuan yang berisi aturan-aturan dan mesin inferensi yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan tersebut pada data masukan. Hasil dari sistem ini adalah keluaran yang berupa keputusan atau solusi dari masalah yang diberikan. Tujuan penelitian di sini untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai metode rule based system. Proses langkah-langkah rule based system: 1. Pengumpulan pengetahuan. 2. Representasi pengetahuan. 3. Basis pengetahuan. 4. Mesin inferensi. 5. Antarmuka pengguna. 6. Penjelasan dan penalaran. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dasar dari rule based system. Perhitungan dasar yang digunakan adalah aturan yang berbentuk if then, dapat menggunakan forward chaining dan backward chaining. Forward chaining memberikan fakta atau data, kemudian aturan, lalu kesimpulan. Seperti contoh, sistem pendukung keputusan medis yang mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala pasien. Jika pasien memiliki gejala demam, batuk kering, dan sesak nafas, sistem akan memeriksa aturan terkait dan menelusuri kemungkinan diagnosis seperti pneumonia atau COVID-19. Backward chaining sendiri adalah pendekatan berbasis tujuan, goal, dan driven approach. Proses ini dimulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai, lalu bergerak mundur untuk menentukan apakah fakta yang ada dapat mendukung tujuan tersebut. Kesimpulan yang ingin dicapai melacak ke belakang rule fakta. Contohnya, sistem chatbot pelayanan pelanggan yang mencoba menyelesaikan keluhan. Jika tujuan adalah memperbaiki perangkat, sistem akan menanyakan apakah perangkat nyala, apakah ada kerusakan pada kabel, atau hal-hal spesifik lainnya untuk memastikan solusi masalah. Berikut adalah contoh manual diagnosis penyakit influenza seperti yang ada di sini. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang perancangan sistem. Use diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan admin. Seperti gambar tersebut, yang pertama yaitu login. Admin dan user mempunyai hak akses untuk masuk akun aplikasi dengan memasukkan username password dari akun. Dan yang kedua yaitu mengelola data gejala. Admin bisa mengelola data di mana ada update, edit, delete gejala pada database aplikasi. Dan yang ketiga yaitu mengelola data penyakit. Keterangannya yaitu admin bisa mengelola data yang dalamnya update, edit, delete penyakit pada database aplikasi. Dan yang keempat yaitu mengelola riwayat diagnos. Admin bisa mengelola riwayat update, edit, dan delete diagnosa dari user. Dan yang terakhir yaitu logout. Setelah mengelola aplikasi, admin bisa keluar atau logout dari aplikasi tersebut. Kesimpulannya dari presentasi kami yaitu rule based system adalah salah satu cara membuat AI yang dapat mengambil keputusan dengan cara otomatis. Sistem ini bekerja dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya sistem ini dibuat berdasarkan pengalaman ahlinya. Sistem ini cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah jelas pola dan kondisinya. Misalkan digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mengatur akses masuk ruangan, dan digunakan untuk memberikan produk penjualan online. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Firman. Yang pertama yaitu apa saja komponen utama yang digunakan dalam metode ini.
bagaimana peran masing-masing komponen dalam proses pengambilan keputusan. Jadi jawabannya yaitu dalam rule-based system ada 3 komponen utama yang saling bekerja sama. Yang pertama yaitu knowledge base atau basis pengetahuan yang berisi kumpulan aturan if then yang dibuat berdasarkan pengetahuan ahli atau pengalaman. Aturan-aturan inilah yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Dan yang kedua yaitu basis fakta, yang dimana untuk menyimpan informasi atau data yang diperoleh dari pengguna atau lingkungan, misalnya input dari sensor atau jawaban pengguna. Data ini dibandingkan dengan aturan yang ada. Dan yang terakhir yaitu mesin inferensi, di mana komponen ini bertugas mencocokkan fakta dengan aturan. Jika suatu memenuhi kondisi pada suatu aturan, maka mesin ini akan mengeksekusi dennya untuk memberikan hasil atau kesimpulan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kerja metode ini dalam menghadapi data yang tidak pasti, tidak lengkap atau ambigu, serta berikan contohnya. Secara umum sendiri, rule-based system tidak terlalu handal untuk menghadapi data yang tidak pasti atau ambigu, karena sistem ini bergantung pada aturan yang pasti dan logika biner. Namun, ada pendekatan untuk menyiasatinya, yaitu menggunakan nilai default atau asumsi jika data tidak lengkap, dan menambahkan aturan untuk kemungkinan alternatif. Misalnya, jika hanya 1 dari 2 gejala muncul, maka kemungkinannya ringan. Contohnya, jika ada demam dan tidak jelas apakah batuk atau tidak, sistem tetap bisa memberikan hasil sementara tanpa gagal total. Dalam sistem yang lebih canggih, Berikut pertanyaan ketiga, dalam kasus nyata bagaimana kamu merancang sistem sederhana menggunakan metode ini? Sebutkan input, proses, dan output yang terlibat. Contoh kasus sistem pendeteksi kelayakan seseorang untuk mengajukan KPR. Input, penghasilan bulanan, status pekerjaan, riwayat kredit. Proses aturannya seperti ini. Outputnya, hasil evaluasi apakah calon peminjam layak atau tidak layak untuk mendapatkan KPR. Dengan sistem ini, keputusan bisa diambil secara cepat tanpa perlu penilaian manual satu persatu oleh petugas. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.